Jadi manajemen of adult diabetic ketoacidosis. Ini sebenarnya sangat penting, sering sekali kita dapatkan waktu kita bekerja sebagai dokter ahli penyakit dalam, ya, atau mungkin waktu saat residen atau juga pada saat dokter umum, sering menemukan kasus-kasus di mana datang dengan kusmol, akhirnya terdiagnosa sebagai suatu diabetes ketoacidosis. Sebagai gambaran awal bahwa diabetes mellitus merupakan satu kelainan metabolik ya yang cukup banyak angka kejadiannya. Penelitian terakhir di angka sampai 15% dari angka kejadian diabetes ya. Ada yang 10, ada yang 15 ya. Terutama kalau daerah-daerah di mana konsumsi manis itu jadi makanan utama seperti di suku Banjar ya, kemudian di Sumatera ya, orang-orang Melayu itu kesukaan yang manis-manis, kemudian banyak obesitas juga, jadi apa namanya sehingga timbul faktor-faktor terjadinya angka prevalensi atau kejadian daripada diabetes mellitus meningkat. Yang perlu kita waspadai memang di dalam komplikasi ini ada dua. Ada komplikasi akut yang mendadak, yang manifestasinya mungkin bisa mengancam ke jiwa, bisa menyebabkan kematian dan sebagainya. Juga ada komplikasi kronik yang biasanya timbul sekitar 5 sampai 10 tahun setelah terjadinya peningkatan kadar glukosa. Beberapa teori mengatakan bahwa manifestasi daripada diabetes itu disebutkan bahwa kalau sudah terjadi manifestasi diabetes dengan kriteria diagnostis yang jelas, itu rata-rata 50% fungsi daripada sel beta pankreas sudah rusak. Jadi kalau manifest itu biasanya sudah 90% itu terjadi kerusakan dan akhirnya menjadi satu penyakit namanya hiperglikemia. Kemudian kalau memenuhi kriteria-kriteria diagnosis baik oleh Perkini maupun ya ada tiga kriteria itu nanti bisa akan terjadi diabetes. Dan itu akan terjadi mikroangiopati. Mungkin orang yang diabetes yang lama tidak pernah terjadi tidak komplikasi akut ya, karena mungkin kadar-kadar glukosanya masih ya bisa stabil di atas, tidak terlalu tinggi ya di bawah 200 atau 250. Tapi secara mikro itu terjadi perubahan-perubahan itu disebut dengan disfungsi indutel. Jadi indutelnya merusak, akhirnya terjadilah suatu komplikasi yang disebut dengan mikroangiopati. Mikroangiopati ini biasanya dimulai dengan rasa misalnya ada pada rit retinopati ya, kemudian glionopati ginjal juga pembuluh kecil dan sebagainya. Bahkan lebih besar lagi nanti masuk ke pembuluh darah besar seperti pembuluh jantung, vaskuler ya, atau dengan pembuluh darah otak ya di stroke ya. Nah itu salah satu komplikasi yang mungkin terjadi secara pelan-pelan, kronik tapi juga bisa mematikan. Yang sering juga terjadi ditemukan pada kasus-kasus emergensi di IGD atau di mana ya, itu kasus-kasus di mana hiperglikemia yang akut, hiperglikemia akut yang berat ya, yang kadarnya lebih dari 250 sampai 300 sampai 600 sampai 1000 juga ya. Nah, itu bisa menyebabkan suatu ketoasidosis diabetik, bisa menyebabkan namanya FONG ya. Kemudian ada juga akibat dari mungkin penggunaan obat-obat insulin atau obat-obat anti ora diabetik dan aktivitas yang berlebihan, kemudian lupa makan bisa juga masuk ke dalam gejala-gejala hipoglikemia akut ya. Hipoglikemia akut, nah ini bisa terjadi. Nah, komplikasi ini bisa merusak ya, tapi yang paling merusak adalah biasanya pada hipoglikemia karena bisa terjadi kerusakan pada sel-sel otak. Keadaan hiperglikemia krisis itu di dalam diabetes ini ada dua, ada yang disebut dengan apa ya, diabetes ketoasidosis atau HONG tadi, hiperglikemia hiperosmolar state, HHS ya. Nah ini sama-sama, tapi memang membedakannya adalah karena adanya komponen daripada asam ya.
Nah, ini komplikasinya banyak sekali kan, gangguan mata, di, kemudian depresi juga bisa, tekanan diri meningkat karena terjadi aklerosis jantung, PJK, kerutangan saraf, bisa neuropati, ya, kemudian kurang energi lemah karena memang penggunaan nutrisi dari para glukosa terhambat, gangguan gambung bisa gastrointestina, bisa gastropati, kulit ini gangguan kari bisa terjadi neuropati, vaskulopati, PAD dan sebagainya. Jadi luas sekali. Tapi pada kesempatan ini kita berbicara tentang komplikasi yang akut ya. Nah ini kalau kita bicara di KA ya di apa namanya diabetes ketoasidosis itu istilahnya itu ada tiga komponen yaitu ada hiperglikemia, ada ketosis dan asam metabolik acidosis. Ini tiga, makanya disebut dengan diabetes ketoasidosis. Diabetes ketoasidosis. Ya, kemudian penyebab dari hiperglikemia sendiri bisa karena memang sudah penyakit diabetes ya, atau bisa non ketotik hiperglycemia ya, ada juga karena tres hiperglikemia ya, misalnya pada kasus-kasus bedah, kasus-kasus stres fisik dan stres psikologis terjadi hiperglikemia sering, atau juga drug induced daripada hiperglikemia, misalnya obat-obat yang terutama itu obat-obat kortikosteroid itu bisa menyebabkan hiperglikemia yang mendadak ya, atau juga pada kasus-kasus ketotic state ya, misalnya pada kelaparan ya, starvation, ketosis atau alkoholik ya bisa juga. Kemudian bisa juga aksi apa namanya kejadian acidosis metabolik yang lain seperti non angiogenic hyperchlorogenic acidosis diare karena akibat diare, karena renal acidosis ya, atau high anion gap karena acidosis aktat, pembakaran satelit, ada temuan glisirol, metanol dan sebagainya. Tetapi di dalam DKA ada komponennya yang jelas itu ada hiperglikemi, adanya ketosis, keton, badan keton di urin atau di dalam darah, dan pH-nya kurang dari 7. Nah ini salah satu mekanisme patofisiologinya ya. Jadi ada tiga sebenarnya ya. Jadi ini di KA, diabetes ketoasis dan HHS ya, hiperosmolar, hiperkemestit. Nah ini agak yang berbeda. Kalau ini nanti bedanya di sini adalah ini ada asidosis. Ini biasanya pada kasus absolute insulin deficiency, kekurangan insulin, terjadi peningkatan lipolisis, ya asam lemak biota meningkat, terjadi ketogenesis, alkalin sampai termasuk ketoasidosis ya. Nah, ini juga atau juga penggunaan daripada uptake atau utilization daripada glukosa menurun karena memang tidak ada yang mengkonversi glukosa menjadi glukodin ya. Kemudian terjadi pembentukan glukonesis meningkat akibat dari counter regulasi hormon ya. Ini bisa kortikosteroid, bisa glukagon dan sebagainya. Akan terjadi protein sintesis menurun, protein lisis meningkat, terjadi memacu suatu gluconeogenetik substrat. Glukolisisnya meningkat, akhirnya timbul semua ya, terjadi hiperglikemia. Hiperglikemia menyebarkan urin osmotik diuretik, kemudian dehidrasi ya. Kalau misalnya dia decrease oxalate intake kurang, maka hiperosmolar HHS ya. Kemudian kalau misalnya terjadi ini absolut, maka terjadi alkali ya, asidosis dan ketogenesis menjadi di KA. Jadi ini hampir-hampir mirip saja. Yang penting yang penting nanti kalau ada badan ketun, ada asidosis, tanda-tandanya mungkin dari klinik ada kusmol ya, menurun kesadaran, kemudian adanya apa pH yang rendah dari blood gas analysis ya itu. Tapi kalau normal-normal saja biasa HHS ya. Nah, sebagai pengantar bahwa diabetes ketoasidosis ini potensial untuk fatal hiperglikemia krisis ya. Ini sering terjadi baik pada tipe 1 dan tipe 2. Dan ini pada di Amerika Serikat tuh merupakan kosnya lumayan besar ya. 2,6
1 bilion US dollar. Dan sebenarnya eh, penggunaan insulin atau terlambat menggunakan insulin atau itu menjadi faktor daripada pencetus terjadinya diabetes ketoasidosis. Faktor-faktor lain, nah, kadang kita harus lihat, maksudnya biasanya terjadi ketoasidosis misalnya ada faktor-faktor presipitif, jadi faktor pencetusnya, penyebabnya, faktor risikonya ya. Salah satu ada infeksi, mungkin infeksi, sepsis ya, infeksi berat, bisa itu pneumonia ya, kemudian ISPA dengan pneumonia, kemudian infeksi saluran kencing ISK sampai PNA-nya ya. Kamu kadang-kadang juga colitis, diare sebagainya ya, atau juga penyakit-penyakit infeksi di daerah lain seperti abses, itu akan memacu timbulnya suatu proses hiperglikemia yang berat dan bisa menjadi suatu diabetes itu acidosis DKA. Kemudian juga akut medical illness. Nah, medical illness itu seperti termasuk pada cardiovascular event yaitu miocardial infarct, stroke, ya. Bahkan pada kasus-kasus seperti bleeding, ya, bleeding Pak kemarin minggu kedua, bulan ini mengajar tentang gastrointestinal bleeding, baik upper maupun lower, ya. Kemudian juga pankreatitis, ya, merupakan baik bentuk SIR, ya, systemic inflammatory response, ya, SIS, itu bisa juga menyebabkan suatu faktor pencetus terjadinya di KA dengan jalur di mana terjadinya kegagalan proses-proses uh, gluconeogesisnya. Kemudian juga ini ada akromegali, Cushing syndrome yang melaksanakan endokrin itu stres ya. Nah, stres ternyata bisa juga terutama pada stres fisik ya. Di mana yang paling banyak temukan itu pada saat misalnya ada stres akibat pembedahan, ada trauma fisik ya. Ya, kemudian juga dikatakan bisa juga stres-stres bertrauma psikologis yang berat. Ya, itu juga menyebabkan suatu uh, pencetus daripada diabetes ketoasidosis. Itu biasanya memang terjadi melalui suatu proses namanya adanya dehidrasi ya, penyebab dehidrasi, increase in insulin counter regulation hormone ya, karena memang ada counter regulasi hormon yang meningkat, juga perburukan penggunaan daripada peripheral insulin resistant yang memburuk. Nah, inilah salah satu faktor-faktor pencetus daripada GKA tersebut. Obat-obatan juga ternyata mempengaruhi seperti obat diuretik, beta blocker, kortikosteroid, antipsikotik, ya, antikonvulsan, itu may be efek tuh kardio karbohidrat metabolism juga kepada status pulum sehingga mencetuskan suatu DKA. Nah, ini juga beberapa penelitian ternyata beberapa faktor yang bisa berkontribusi terhadap DKA adalah include psychological problem, stres, cemas, ya, ternyata bisa atau gangguan makan, nggak mau makan, dan sebagainya, ya, atau makan yang berlebihan, atau juga insulin malfunction dan sebagainya, ya. Nah, jadi dan kadang-kadang juga ditemukan di KI itu pada new onset diabetes type 2 diabetic ya. Jadi kadang-kadang orang nggak pernah cerita, nggak punya riwayat diabetes, tahu-tahu datang dengan di KA ya. Karena dengan ketoasidosis, gula darahnya tinggi, kemudian ternyata dia belum punya ya itu bisa terjadi juga. Nah, pada orang-orang the patient obes ya pada kegemukan. Nah, itu di mana biasanya extremely insulin resistant. Nah, itu juga bisa terjadi terutama pada American Hispanic ya, American African dan Hispanic gitu. Atau fisiologinya ya, ya paling penting jadi dari segi apa namanya epidemiologinya, kemudian patogennya, ini patofisiologi yang penting. Karena pertama tadi ya, beberapa tadi dalam skema ada insufficient deficient, insulin deficiency. Kemudian increase insulin counter regulasi seperti kortisol, glukagon, growth hormone, dan katekolamin. Kemudian peripheral insulin resistant. Nah, jadi ada satu insulin kekurangan insulin, yang kalau udah ada counter regulasi hormon, kemudian ada peripheral insulin resistant, itu akan memacu suatu keadaan disebut dengan hiperglikemia, ya.
Kemudian juga karena terjadi hiperosmolar, dehidrasi, ketusis, gangguan elektrolit, terutama potasium, juga bisa natrium ya. Nah, ini merupakan underlying disease daripada patologi dari DKA. Jadi tiga ya, tiga pokok ini. Kemudian hal ini menyebabkan satu lipolusi, peningkatan lipolisis, jadi meningkat proses pemecahan lemak juga menurunkan suatu lipogenesis. Nah, akan menyebabkan dari banyak ketun body yaitu BOHB dan asetoasetat. Nah, ini jadi pemeriksaan nanti. Kemudian ada juga hiperglikemi indus osmotic diuresis ya. Ada di indus karena pemberian osmotic diuresis ya, seperti misalnya manitol, makanya itu hati-hati ya. Walaupun ini baik oral kah untuk memacu dehidrasi, tetap dia ada dehidrasinya. Jadi dehidrasi, kemudian hiperosmolar, electrolyte loss, dan penurunan daripada GFR. Pada kasus-kasus misalnya ada infire insulin action dan hyperosmolarity, maka potasium kalium aktif, aktif ya aktif ya, kan lalu sika juga akan menyebabkan suatu gangguan hiperosmolar dan infiltrasi ke dalam sel ya, sehingga terjadi hipokalemia. Paling banyak memang di dalam kasus-kasus KAD biasanya hipokalemia ya. Nah, makanya kadang menurun, pemberian insulin juga bisa menyebabkan uh, tran transmisi ya, transiluler MOV ya, perpindahan dari ekstrasil ke intrasel pada kasus-kasus pemberian insulin. Jadi memang ada satu keadaan yang berbeda dua ya. Nah, ini saya bilang tadi bahwa ada meningkat intracellular potassium depletion ya, kemudian melalui osmotik dan sebagainya. Kemudian juga insulin sendiri juga menyebabkan suatu hipokalemia. Jadi ini, tetapi secara umum bahwa pasien IKA setelah itu harus diikuti dengan defisit cairan dan elektrolit. Jadi kuncinya untuk pemberian kekurangan water adalah sekitar 100 mili per kilogram berat badan. Berarti kalau 60 bisa 6 literan ya. Sodiumnya ya, kaliumnya harus 3,45 mg aman kalau tidak. Mana balik. Nah, ini kita mengingat patofisiologi yang secara umum bisa diingat ya, bahwa terjadi hiperglikemia, baik itu yang kronik maupun yang akut ya. Itu ada dulu namanya 7. Jadi yang pertama memang adanya sel bangker, sel kekurang apoptosis daripada islet beta sel yang banyak, sehingga rata-rata memang dikatakan bahwa kalau timbul hiperglikemia rata-rata 50% sudah terganggu ya. Kemudian juga adanya sel alfa sendiri meningkat ya. Jadi peningkatan sekresi glukagon juga hiperglikemia. Kemudian peningkatan lipolisis, penggunaan penurunan penggunaan glukosa, kemudian peningkatan produksi lehati. Nah, ini akan memacu semua timbul krisis. Kemudian sistem imun melalui sistem perusakan sel juga hiperglikemia. Wah, obat-obat atau yang menyebabkan pengosongan lambung juga kan juga tidak bisa menyebabkan karena peningkatan amilin, akhirnya juga apa ya, hiperglikemia, ini otak disfungsi neurotransmitter, kolon juga anti mikroba, ginja, usus. Jadi hampir semua yang bisa menyebabkan hiperglikemia. Sekarang hiperglikemia ini aja nanti kalau berbarengan sampai tinggi ada osmolarnya meningkat ya, HHS ya. Tapi kalau misalnya nanti ada proses-proses lipolisis yang berat, kemudian terjadi badan-badan keton ya bisa KAD. Nah, ini juga flowchart yang mungkin kita perlu tentang patofisiologi tadi ya, memperkayanya bahwa kalau misalnya ada absolute insulin efisiensi atau adanya stres atau adanya infeksi atau misalnya juga insufisiensi daripada insulin intake ya, itu akan meningkatkan akan counter regulasi hormon, yaitu peningkatan hormon glukagon, peningkatan hormon katekolamin, kortison, dan hormon pertumbuhan atau growth hormone. Nah, kalau disertai dengan lipolisis yang meningkat, maka asam lemak bebas meningkat di hati, terjadi ketogenesis, kemudian terjatuh ketoacidosis dan laktat, kemudian akan menjadi
atau namanya DKA. Tapi kalau misalnya ada protolisis, protein sintesis menurun, gluconeoglycoside meningkat, gluconeoglycoside hiperkalemia ya, kemudian juga terjadi dehidrasi dan terjadi hiperosmolar menjadi HAS. Nah, itu diperberat dengan mesti gangguan fungsi renal. Bagaimana diagnostiknya? Nah, diagnostiknya memang banyak sekali beberapa kriteria, tapi yang kriteria utama adalah diagnostis pertama adalah adanya kadar gula darah lebih dari 250. Jadi lebih dari 2 sampai beda, berarti bisa sampai 300, 400, 5 sampai kemudian adanya pH kurang dari 7,3 ya, karasiusis juga adanya lipid bikarbonat juga menurun, albumin gapnya juga menurun ya. Kadang-kadang untuk positif ya pemeriksaan ketun, bisa di urin ya atau di serum. Nah, pada kasus-kasus awal biasanya malah asetoasetat ini tidak terdeteksi karena konsentrasinya rendah ya. Tapi dengan pemeriksaan yang bagus bisa ternyata ya. Nah, ini beberapa perbedaan. Nanti kan ada HHS, ada DKA, ini hiperglikemia, hiperosmolar state. Ya, ini nanti Hong nantinya ya. Kahong misalnya. Kemudian ada DKA. Nah, itu ternyata kalau DKA ini ada yang mild, moderat, dan severe. Tapi sama kadarnya 250, 250, 250. Jadi untuk di KA itu diagnostiknya 250. Berbeda dengan HHS. HHS sampai 600 ya. Nah, kemudian pH-nya juga. Jadi mild, moderate, severe itu tergantung dari analisa gas darah, terutama pH ya. Kalau pH misalnya kurang dari 7 maka termasuk berat. Di antara 7 sampai 25 ringan, kemudian di antara 25, 725 sampai 30 itu ringan sama-sama sedang tadi ya. Kemudian juga tergantung kadar serumnya juga, serum bikarbonatnya. Kalau misalnya tinggi ya, kalau masih tinggi agak normal-normal aja, defisit blood gas analisa defisitnya juga kurang ya. Lalu kalau berat, urin ketunnya hampir sama. Itu yang membedakan dengan HAS. Biasanya tidak terdeteksi walaupun tidak terlalu samar ya. Kemudian osmolaritasnya, nah, ini pasti tinggi osmolaritasnya perhitungan anion gapnya juga ya. Nah, inilah beberapa kriteria-kriteria diagnostik untuk hiperglikemia krisis, baik itu di KA maupun HHS. Tapi kalau di KA jelas harus ada kadar gula darah yang lebih dari 250, adanya asidosis metabolik ya, tergantung dari beratnya, kemudian adanya ditemukannya positif pemeriksaan ketun di urin atau juga pemeriksaan ketun di serum ya. Ya ini yang harus dipegang itu saja tiga aja. Nah ini beberapa hasil penelitian juga bahwa perbedaan antara DKA. Kadang-kadang DKA juga sampai 600 ya. Ternyata dari hasil penelitian ya meta analisis ternyata DKA juga banyak sampai 600 ya. Nah ini sebenarnya sampai saya pengalaman banyak yang sampai 1000 ya. Nah HHS ini. Kemudian juga elektrolit kalau HHS tidak begitu terganggu. Tapi kalau DKA terganggu ya. Malah hiper 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 di sini ya. pH-nya jelas terganggu ya, kemudian asetonnya, bikarbonatnya juga terganggu pada asidosis metabolik. Nah, pada di KA ya, glukagon, nah ternyata hampir meningkat sama. Ini beberapa yang perbedaan sangat signifikan sekali. Nah, bagaimana treatment? Treatment itu sebenarnya yang penting adalah kita menentukan dari status volumenya. Jadi goal terapi kami ini termasuk ya pertama adalah mengukur status volumenya, biasanya dehidrasi. Dehidrasi kita lihat ada turbur, kulit meningkat, mata cowong, produksi urin menurun atau urin pekat ya, kemudian turbur juga kulit tadi ya. Terus tensi kalau misalnya sampai shock, jadi ada hipovolemic shock ya, di mana tensi turun, kemudian juga ada peningkatan daripada heart rate. Nah, itu harus dicek. Biasanya pada keduanya rata-rata dehidrasi sih ya, dehidrasi baik HHS maupun DKA biasanya dehidrasi statusnya. Bahkan yang paling ditemukan dehidrasi berat ya, dehidrasi berat. Makanya nanti dalam pengobatan yang utama adalah pemberian cairan, melakukan satu stabilisasi daripada vital sign-nya. Jadi jangan langsung beri apa
apa namanya kasih insulin atau apa tidak. Jadi pertama memang statusnya diperiksa, status daripada dehidrasi. Tapi pengalaman saya rata-rata jatuh kepada dehidrasi berat. Kalau dehidrasi berat kan kalau cairan kan 30% ke atas ya. Kemudian juga adanya kalau laboratorium ada hiperglikemi, pemeriksaan ketoacidosisnya ya. Misalnya urin ketun atau serum ketun. Juga pemeriksaan abnormalitas daripada elektrolit. Makanya kalau pemeriksaan blood analysis misalnya curiga langsung pemeriksaan dengan elektrolit itu kalium, natrium, ya, klorida atau magnesium. Tapi jadi sebenarnya mayoritas pasien dengan itu langsung kita temukan pada ruang-ruang emergensi, walaupun kadang-kadang uh, kita bisa lakukan pemberian setelah daripada faktor-faktor. Nah, bisa cepat saja kan kalau di UGD langsung ambil darah, periksa, lihat curiga ada kosmo, udah periksa ini, ambil darah, ambil batu data analisa, ya darah lengkap, apa urin kreatininnya juga, kemudian urin, ya, kemudian sambil-sambil itu langsung lakukan suatu pengobatan. Nah ini ada super important step ya. Jadi step yang dalam DIKA yang pada airless diet. Yang pertama tadi saya bilang bahwa pada kasus-kasus langsung kolek blood of or metabolic profile sebelum daripada pengobatan intravenous. Jadi ambil darah, kira jadi SOP sudahlah di tempat-tempat emergensi. Jadi pada saat itu kita langsung ambil darah. Kalau kita kan kecurigaan daripada dokter, oh ini kayaknya masuk ke apa namanya gejala-gejala ada kosmo kan, glisar sebagai ini kalau nggak misalnya kalau nggak hiperglikemia atau karena daripada asidosis metabolik akibat ginjal misalnya. Maka langsung diperiksa ambil darah lengkapnya, profil kimia darahnya yang paling penting misalnya kreatinin, urin kreatinin ya. Kemudian apalagi apa SGOT, SPT juga penting kalau misalnya sudah terjadi multiple organ failure damage itu kan CPT, kreatinin atau juga faktor-faktor yang lain, adanya hipertigi misalnya kan dan sebagainya itu harus periksa yang tidak kalah pentingnya adalah blood gas analysis ya. Jangan lupa pemeriksaan arteri kalau yang lain kan vena. Jadi kalau kita cari blood gas analisis itu biasanya kan di apa di pembuluh darah di arteri diambil kan. Nah itu pemeriksaan juga BGA-nya kemudian elektrolytnya itu penting juga. Baik itu kalium, natrium dan sebagainya. Nah, baru setelah itu baru dilakukan dievaluasi terhadap derajat dehidrasinya ya. Tapi rata-rata biasanya kita berikan 1 liter dalam 1 jam pertama. Nah, itu ambil atau diguyur 1 jam. Karena biasanya sih rata-rata dehidrasi sedang berat ya. Kalau sedang kan 20 sampai 30% ya. Kalau misalnya berat di atas itu kelihatan. Jadi kita total body misalnya dia beratnya berapa itu ya. Kemudian juga pemeriksaan kalium misalnya kaliumnya ya apa harus kita berikan kondisinya 3,3 ke atas, apalagi kalau misalnya diberikan satu infus insulin. Jadi kadang-kadang pada kasus tertentu diberikan kalium juga secara bersama-sama ya. Nah, pemberian insulin pun setelah kasus-kasus ini diselesaikan dulu, yaitu step tiga. Jadi kalau kita nanti tanpa memperhatikan kaliumnya, Pak, terus kita berikan insulin, nah terjadi bisa hipokalemia karena terjadi tran apa ya tran intraseluler, jadi perpindahan antara ekstrasel ke intrasel daripada kalium. Nah ini bagan ya, bagan yang ya bagan daripada penanganan di KA ini. Yang pertama jelas ada diagnostiknya pH ya, pH kurang dari 9 langsung infus nabik ya. Ya, infus nabik ini ada beberapa pendapat ya, harus dihitung dulu anion gap apa namanya gas gapnya ya.
berapa ada hitungannya itu BS, base excessnya dihitung nanti. Tapi kalau nggak ada langsung aja 2 ampul misalnya udah ya gitu. Misalnya biasanya kalau di pemeriksaan blood analysis sudah ada juga ada blood excess-nya apa base accessnya ya. Nah, itu diberikan dalam 1 jam berikan nabik ya. Kalau ini kaliumnya kurang dari 3, nah, ya maka replace dulu juga kaliumnya ya. Nanti kalau apa pemberian daripada insulin akan memperburuk ya. Kalau tidak, nah, gitu, bulus insulin sudah mulai bisa dibulus. Jadi ada dibulus ya. Bulus kalau dari itu biasa 10 unit atau bisa 15 unit atau 20 unit tergantung dari kilogram berat badan. Kalau yang diberikan itu ada 0,1 unit per kilogram berat badan. Kalau berat badan 60 ya 6 unit, kalau sampai 100 ya 100 unit, 10 unit ya. Kemudian dievaluasi 1 jam, jadi perlu 1 jam. Ya, lihat blood gas analysis apa blood, blood glukosa, beginning blood glukosa ya. Jadi gula darahnya lihat kalau ternyata pertama awal misalnya teranu 900 ya ternyata masih 950 berarti kurang dari 10%, maka perlu bisa diberikan ekstra bolus ya 1 jam itu. Atau kita lihat kan dari secara teoritis bahwa 10 unit daripada insulin itu bisa menurunkan antara 70 sampai 100 miligram glukosa darah itu ya. Tapi kalau ternyata ini sudah dibulus ya, kemudian diinfus juga, kok diinfus juga oh masih ya lakukan bolus tambahan ya. Target kita memang sekitar kurang dari 250 sampai 200, 200 sampai 250 ya. Nah, kalau sudah terjadi bisa digabung antara D5 dan NL 45% ya. Kemudian penurunan hasilnya juga. Itu kalau sudah oke ya. Kalau sudah terjadi ini maka targetnya ada lagi kurang dari 50, maka inputnya rate-nya per jam dikurangi 50%-nya dan sebagainya ya. Kemudian kalau serum HCO juga sudah mulai kurang 15 ya, maka continuous itu bisa diberikan antara KD 10 dan 5 karena bisa terjadi hipoglikemia. Sering terjadi komplikasinya akibat ini adalah karena hipoglikemia. Udah bergerak. Nah, ini yang ada di buku GMAT ya, IMED, Emergency Internal Medicine. Nah, ini kita lihat ya algoritmnya. Yang pertama ada clinical history-nya, ada clinical history diabetes ya. Ada poliuri, polidipsi, penurunan berat badan, abdominal pain, weakness, vomiting, dan kumpis bingung. Nah, salah satu ini gejala-gejala dari awal. Kemudian ada asesmen dehidrasi, ada kemudian kosmaul ya, kosmol ya. Kemudian tampak suatu ketun dan letargi, biasanya gelisah. Nah, ini tanda-tandanya. Kemudian ada biokimikal, misalnya ada ketun di urin, kemudian adanya peningkatan gula darah, penurunan daripada pH, ya, ya, kemudian beberapa elektrolit, maka konform sudah diagnosis daripada ketoasidosis. Nah, lihat lagi apakah dia berat ya, misalnya dehidrasi berat, maka reduce refill access langsung pasang infus dan sebagainya. Kemudian apa dilakukan dehidrasi tadi ya, dehidrasi. Nah, kemudian kalau misalnya itu maka lakukan resusitasi air BH, ABC-nya ya. Misalnya harus ORW dengan nitrogasinatub, oksigen ya, kemudian NGT, pemasangan oksigen, kemudian sirkulasi juga infus dan sebagainya. Kartu dengan pemberian impuls terapi seperti dihitung kebutuhan cairannya, berapa kebutuhannya. Yang aman biasanya digunakan salin NS ya, bukan RL ya, NS ya. Kemudian ditambahkan kalium juga. Kalau misalnya berat ya, ya di anu sampai kalau sudah dehidrasinya kurang, misalnya kurang dari 5% sudah tertangani, baru melalui dengan insulin, baik subcutan kah
Kalau misalnya rendah itu bisa tinggi ya, bisa atau dengan pemberian drip. Kemudian juga observasi. Nah, ini paling penting setiap jam harus dicek ya. Jadi kalau bisa memang kalau lebih juga kalau pakai yang pakai yang pemeriksaan gula darah yang bersifat serum ya dan laboratorium itu agak lambat ya. Tapi kalau mungkin yang pakai yang yang kayak glukodek dan itu yang bisa langsung itu, tapi kan udah darah arteri ya. Kemudian melihat atau mengevaluasi neurological status ya karena kan pasien datang gelisah, koma dan sebagainya ada perbaikan atau tidak. Kemudian harus dicatat juga input dan output cairannya. Jangan sampai over nanti malah terjadi edema paru dan sebagai bentuk komplikasi ya. Kemudian elektrolit itu biasanya 2 jam pertama harus diperiksa, setelah itu ada yang 4 jam sama 6 jam. Tapi kalau secara rekomendasi adalah 4 jam. Kalau tidak ada perbaikan, nah mari lakukan satu reevaluasi lagi apakah kebutuhan cairnya terpenuhi atau tidak, kemudian dilihat bagaimana asidosisnya bagaimana ya, atau sudah disusahkan dan sebagainya. Juga kalau perlu cek insulin dosisnya apakah sesuai atau tidak ya. Nah, kalau misalnya nanti gula darah kurang dari 15 milimol maka bisa dirubah dengan cairan salin dan dikrusa jadi 0,5 salin plus dikrusa 5%. Nah, itu juga untuk menjaga agar tidak terjadi hipoglikemia ya. Kemudian kalau misalnya ada neurologika deterioration warning sign, ada tanda-tanda gangguan neurologis seperti sakit kepala ya, kemudian peningkatan apa slow pulling heart rate, bradikardi, irritabilitas, kemudian penurunan kesadaran ya. Nah, itu harus dicek juga apakah ada hipoglikemia atau tidak, atau bisa terjadi sudah edema otak. Nah, ini sudah komplikasi, ini sudah masuk nanti bukan di UGD lagi, tapi dilakukan di ruang-ruang ruang ICU ya. Nah, itu mungkin sudah diambil alih oleh dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis anestesi terapi intensif TI-nya ya. Nah, itu. Nah, itu ini adalah yang diberikan oleh PAPD ya. Kemudian ini juga ada protokol untuk manajemen ya, ini juga di PAPD ini. Jadi PAPD telah memberikan algoritma ya bagaimana cara. Nah, ini kalau dalam bahasa hukumnya sebagai standar profesi. Nah, ini satu, ini kalau kita nanti teman-teman bekerja di IGD dan melakukan ini, dan di rumah sakit itu belum ada PNPK-nya, belum ada standar operasional prosedurnya, masa bisa dipakai buku ini ya sebagai landasan hukum terhadap penanganan kasus emergensi dan insya Allah aman dari segi hukum kalau terjadi kematian atau apa. Jadi apa yang saya sampaikan ini merupakan standar profesi. Jadi standar profesi apa pada bisa juga ada juga sih di penyakit dalam itu ada bukunya PNPK-nya ada curriculum pathway juga ada itu secara nasional tapi dianggap sebagai standar profesi. Nanti baru diadopsi oleh Paskes untuk dijadikan standar operasional prosedur. Jadi di dalamnya juga disebutkan pemberian cairan, pemberian insulin, pemberian kalium, potasium dan untuk bikarbonat. Nah, karena empat komponen inilah yang perlu diperhatikan dalam kasus penanganan diabetes ketoasidosis. Yang pertama tadi cairan, nah, kemudian dehidrasinya paling penting. Apakah dia sudah shock tandanya kita tahu semua ada tensi menurun, kemudian tensi lebih kurang dari 100, sistoliknya atau diastoliknya kurang dari 60, kemudian ada turgor kulit yang menurun ya, kemudian mata cowong ya, kemudian produksi urin dan sebagainya. Nah, itu paling penting juga di guru itu memahami tentang keadaan tanda-tanda daripada shock, baik itu hipovolemik ya, hipovolemik, shock kardiogenik atau distributis ya. Nah, jadi langsung lakukan suatu pemberian cairan. Jadi di sini 1 liter per jam ya.
Bisa juga dengan plasma expander, jadi cairan yang paling penting. Kalau yang kedua kali mild hypotension misalnya ya. Kalau ini kan mungkin tensinya sudah 60 dan sebagainya, misalnya angka 80 ya. Nah, itu evaluasi natriumnya apakah natriumnya rendah, tinggi atau normal ya. Ya. Nah, itu dilihat nanti, maka itu untuk pemberian cairannya. Kalau ternyata natriumnya normal malah cenderung tinggi, maka lebih baik penggunaan NaCl 0,45%. Tapi kalau low, berikan yang NaCl 0,9. Nah, ini kita berikan, jadi kita harapan targetnya itu adalah kadar gula darahnya 250. Kemudian juga insulin, ada yang intravenous, rota intravenous ya, misalnya melalui drip juga bisa ya. Kemudian ada drip, ada pakai siring pump ya, dosisnya ada 0,5, 15 unit per kilogram berat badan. Bisa bolos ya, biar itu. Kemudian bisa diturunkan nanti 0,1 ya. Kalau yang kalau ini ada juga pemberian cara cup-cutan. Ini beberapa center pendidikan yang terutama di Surabaya sepertinya pakai SC ya. Kalau di Malang, di Bali itu pakai apa namanya, pakai infus ya. Nanti ada targetnya, ada berapa ini ya, bolus glukosa. Nah, ini ketentuannya nih ya. Biasanya tiap jam itu kita lihat kalau 10 unit insulin itu turunnya antara 5 sampai 70. Kalau tidak tercapai target seperti ini, kok tetap aja maka bisa ditambahkan ya. Kemudian ini juga kalium. Nah, ini penting tadi selain pemeriksaan. Jadi kan pada DKA harus periksa gula darahnya, periksa blood gas analyze-nya, periksa elektrolitnya. Nah, elektrolit yang perlu diperhatikan, natrium diperhatikan. Kemudian kalium terutama karena ini berhubungan dengan pemberian insulin nanti ya. Itu kemudian nah ini juga ada bikarbonat yang apa asidosisnya nanti dilihat pH-nya. Oh, pH-nya kurang dari 0,9 berarti berat. Nah, ini ada nabik 10 milimol di 400 cc H2O air ya, diinfus selama 2 jam ya. Kemudian kalau dia ini pH-nya 7, lebih dari 0,7 nggak kasih nabik nih ya. Karena nanti dengan pemberian daripada, jadi pemberian nabik itu diberikan kalau pH-nya kurang dari 7 atau 0,9. 0,9. Pengalaman kita bahwa nggak perlu nabik itu, kalau mau asidosis juga ternyata pH-nya masih di atas 7,1 dan sebagainya. Dengan rehidrasi, maka akan normal karena kita ketahui bahwa timbulnya asidosis metabolik di ini karena memang adanya gangguan dehidrasi tadi, gangguan dari proses anaerob metabolisnya ya. Jadi itu. Jadi memang perlu juga ini kalau pemberian ABIK juga diberikan 2 jam, lihat pH sampai dari itu. Tapi tetap memperhatikan kalium karena akan terjadi pergeseran kalium. Nah, kenapa nih? Nah, ini, nah ini juga ya. Jadi checklist of DKA management milestone. Jadi ada satu jam pertama ya. Fase pertama 0 sampai 6 jam ini ya per history, kemudian inflammatory terapi. Nah, ini pemberian intravenous bolus cairan isitonik, insulin ya after. Jadi pemberian insulin itu setelah cairan diberikan direhidrasi dulu ya, kemudian stek 1 jam. Kemudian fase kedua 6 sampai 12 jam bikin monitoring, perubahan pemberian cairan ya mungkin ya. Kemudian targetnya tercapai atau tidak ya. Kalau misalnya antara 200 sampai 250 maka bisa disubstitusi dengan dextrose ya. Kemudian kali ya pada fase ketiga atau monitoring biokimikal klinikal atau tapi tambahan juga dihindari ya. Kemudian kalau sudah mulai ini sudah memang bagus maka kita stop ada pada insulin dan sebagainya. Nah, ini kata-kata kunci untuk manajemen ya, mungkin perlu kita ingat. Yang pertama, yang pertama start intravenous fluid, pemberian cairan yang pertama. Harus jangan didahulukan insulinnya.
cairan hidrasi mungkin 1 liter per jam, dilihat dulu aja dulu, nggak usah terlalu bergupuh-gupuh untuk memberikan insulin. Nanti baru dicek di 1 jam kedua ternyata masih tinggi, nah baru dilakukan. Tuh, kalau bisa bagusnya dipasang CVV untuk melihat kondisi dehidrasinya ya. Kemudian juga kadar kadar kaliumnya juga harus di atas 3,3 sebelum memberi insulin. Kemudian juga pemberian insulin itu biasanya 0,1 kilogram berat badan ya. Bisa dikontinusikan dengan infus. Jadi bisa dibulus dulu. Kalau dalam petunjuk di biasanya kita itu 10 unit. Bulus 10 unit dulu, baru itu mati drip. Dripnya tergantung, misalnya 0,1 kilo unit per berapa nanti di drip ya. Ya biasanya memang kalau dari yang tanpa hitungan-hitungan yang biasanya kita dimasukkan 32 unit insulin ke dalam 500 cc dengan tetesan 20 tetes itu biasa 6 jam 10 jam bagus ya. Itu kadarnya sama dengan kadar glukosa ini. Tapi kalau bagus sih pakai siring pump ya. Tapi kalau nggak ada siring pump bisa ya. Nah ini yang paling penting juga measure beside glucose setiap 1 jam. Nah ini untuk kepentingan untuk menentukan dosisnya apakah ditambahi, ekstra dan sebagainya ya. Jadi 1 jam. Jadi kalau bisa memang kalau di itu setiap orang tuh punya. Tapi kalau memanggil laboratorium nggak cepat. Jadi kalau 1 jam mungkin dengan alat yang sederhana pemeriksaan itu walaupun mungkin yang diambil darah itu darah arteri bisa saja kita gunakan untuk baseline-nya daripada pengobatan. Nah, paling penting misalnya menghindari hipoglikemia. Seringkali kita karena tidak melakukan satu pemeriksaan yang yang bagus, yang rutin ya untuk glukosa sehingga kebablasan dan terjadi hipoglikemia malah meninggalnya karena hipoglikemia yang berat dan sebagainya. Hati-hati. Jadi memang ini bisa kalau ini bisa kesalahan jadi masuk kalau dalam bahasa akunya bisa kelalaian ini ya. Artinya dia tidak melakukan satu SOP di mana harus pemeriksaan setiap jam ya akhirnya terlena, tetap infus insulin, terjadi hipoglikemia berat, lebih kurang kadang mungkin lebih kurang dari 2 koma, tidak bisa terus meninggal. Bisa dituntut itu secara hukum, ya, karena bentuk kelalaian, karena tidak menjalankan sesuai dengan standar operasional prosedur, ya. Nah, kemudian hati-hati juga nanti kapan kita akan transisi antara subcutaneous, ya. Nanti itu pengalaman-pengalaman kalau sudah dilihat establish tadi misalnya kadarnya 200 sampai 200 saja maka bisa dikasih glukosa NaCA 0,4% ya. Nah, ini beberapa komplikasi yang perlu saya ingatkan. Nah, komplikasi ini penting harus dihindari karena bisa jadi bahan tuntutan ya. Tuntutan kita walaupun ini mungkin bagian pada risiko medis ya, tetapi hipoglikemia biasanya terjadi bukan karena kita nggak telalai melakukan pemeriksaan yang diperintahkan dari literatur, dari standar profesi, dari standar itu setiap jam. Nah, tapi malas kan kadang-kadang, waduh kasihan itu. Nah, itu bisa kemudian ya juga kurang dari 70. Nah, paling banyak tuh karena ini loh ya. Jadi ini karena rapid reduction in serum osmolarity ya. Nah, itu bisa cerebral edema, orangnya jadi koma, ya pusing, sakit kepala dan sebagainya ya. Biasanya pada HHS ini, ya. Ya kemudian juga ini ada kasih kepala, letargi, papil exchange berubah jadi miusis, midriasis, ya, kejang dan sebagainya. 70% ini ya. Nah maka pengobatan akhirnya kita ngobati lagi dengan infus manitol dan sebagainya ya. Pulmonary edema juga sering karena kita tidak lupa memeriksa auskultasi paru-parunya ya. Jadi pemberian cairan berlebihan bisa edema paru, sesak napas, gagal napas, meninggal. Nah itu akhirnya meninggalnya bukan karena KAD tapi komplikasinya. Itu celah hukum, celah orang untuk kita juga itu ya. Nah, bagaimana preventif? Nah, paling penting nanti kalau sudah kejadian ya penting edukasinya harus bagus, ya pemilihan obat-obatannya juga harus bagus, melihat faktor risikonya, apakah dia terus menggunakan insulin atau tidak dan sebagainya. Prinsip-prinsip dari pencegahan, prevensi daripada diabetes yang sudah kita tahu melalui satu pertama adalah tentang lifestyle modification ya.
menghindari makanan-makanan yang manis, menghindari makanan berkolesterol dan sebagainya. Juga dengan exercise ya, exercise dengan olahraga yang cukup ya. Dianjurkan untuk penyakit-penyakit kardiovaskular dan metabolik itu ya sekitar 1 sampai 2 jam per hari, maksimal 5 hari aja. Jadi ada 2 hari yang ya organis. Kalau misalnya belum mantap olahraga, ya misalnya kalau pasien-pasien itu yang ya kalau misalnya mau ke masjid, jauhnya masjid 1 kilo atau setengah kilo jalan kaki aja. Atau kalau malah adem ya masuk ke mall keliling aja mall aja 1 jam itu yang olahraga ya nggak usah belanja ngeliling aja itu bisa ya gampang sebenarnya. Kemudian juga ini juga harus cepat akses ke medical care ya. Kalau terjadi hal seperti ini kan mudah terjadi itu tadi. Kemudian juga sick day manajemen atau manajemen pasca ya. Kapan harus kontrol, kemudian cek glukosa yang bagus, menggunakan suplemen shock acting. Nah, yang bagus itu memang shock acting, jangan long acting ya. Itu kan tadi kalau long acting gampang terjadi hipoglikemia. Kemudian saat panas, nah juga harus penting pada saat terjadi stres. Jadi prepare infeksi itu merupakan stres terhadap uh, metabolik ya. Kemudian makanan tadi karbohidrat sebagainya. Ya, saya kira itu dari pemaparan saya untuk kasus pertama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita diskusikan apa-apa yang mungkin menjadi pengalaman dari teman-teman sejawat semua ya. Karena saya lihat ada juga yang SPPD ya. Bisa kita diskusikan di acara ini.